Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian zakat profesi. Apa sih yang dimaksud dengan zakat profesi? Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan atas pendapatan seseorang yang didapat dari profesi atau pekerjaan seseorang tersebut. Profesi atau pekerjaan yang dimaksud bukan hanya profesi tertentu saja, melainkan profesi lainnya. Selagi profesi yang digeluti mendatangkan pendapatan yang tinggi sehingga mencapai ukuran nisab untuk mengeluarkan zakat. Yang selanjutnya mengenai nisab zakat profesi, yang dimana sebagian besar para ulama masih sering memperdebatkan mengenai hukum zakat penghasilan atau zakat profesi. Dan sebagian ulama juga berpendapat bahwa zakat penghasilan atau zakat profesi wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nisab atau batas minimum uang yang dihasilkan untuk menjadi syarat membayar pajak. Perhitungan zakat profesi. Cara menghitung zakat profesi sangat mudah. Kamu tinggal mengalihkan pendapatan yang sudah mencapai nisabnya, kemudian kamu kalikan 2,5%. Mengenai teori pengenaannya pun ada dua pendapat, yaitu bisa dihitung berdasarkan pendapatan kotor dan pendapatan bersih per bulan. Lalu, berdasarkan pendapatan kotor, sebagai contoh, jika kamu mendapatkan pendapatan kotor 8 juta per bulan, maka perhitungan zakat profesi kamu yakni 8 juta dikali 2,5%, hasilnya 200.000 per bulan. Berdasarkan pendapatan bersih, untuk mendapatkan pendapatan bersih, maka pendapatan kotor kamu yang sebesar 8 juta harus dikurangi terlebih dahulu dengan suatu pengeluaran. Misalnya, dalam hal ini adalah ongkos makan harian, transportasi, dan kebutuhan hariannya. Sebagai contoh pengeluaran bulanan kamu 3,5 juta, sehingga pendapatan bersih kamu adalah 8 juta dikurang 3,5 juta, hasilnya 4,5 juta. Maka zakat profesi berdasarkan pendapatan bersih adalah 4,5 juta dikali 2,5%, hasilnya 112.500. Artinya zakat profesi yang wajib kamu bayarkan dari pendapatan bersih dan adalah sebesar 112.500 per bulan. Tetapi apabila setelah dikurangi biaya operasional bulanan ternyata tidak memenuhi batas standar nisab, maka pendapatan kamu tidak wajib dikenai zakat profesi atau kamu tidak wajib membayar zakat profesi. Akan tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa sebaiknya zakat profesi dikeluarkan berdasarkan penghitungan pendapatan kotor dan bukan berdasarkan pendapatan bersih yang kamu miliki, karena dikhawatirkan terdapat hak-hak mustahik orang yang berhak menerima zakat di dalamnya. Ayo orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian daripada yang kamu dikeluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkannya daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dari ayat Al-Quran di atas, para ulama menetapkan adanya kewajiban mengeluarkan zakat profesi. Hal tersebut terlihat dalam kata min thayyibatin ma kasabatum, yang diartikan sebagai penghasil dari hasil usaha profesi atau hasil jasa seseorang.
Adapun hadis yang digunakan sebagai dalil zakat profesi yakni hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memperoleh kekayaan maka tidak ada kewajiban zakatnya sampai lewat setahun di sisi Tuhannya. Hadis riwayat Tirmizi. Pertanyaan berikut ini pernah ditanyakan kepada Habib Munzir bin Fuad al-Musawa. Assalamualaikum ya Syaidi, semoga Habibana selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Habib, Ana mau tanya sekitar zakat profesi. Ana sudah bekerja dan pas tahun Ramadan ini Ana juga menginjak 1 tahun bekerja. Bagaimana perlakuan hukum dan perhitungan zakat profesi Ana? Apakah sisa tabungan di bank ditambah gajian bulan ini dikalikan 2,5% atau sebelumnya sudah dikurangi kebutuhan pokok? Jika sudah membayar zakat profesi, apakah perlu membayar zakat untuk bulan Ramadan? Jazakumullah khairan kasir ya Syaidi. Habib Munzir bin Fuad al-Musawa pun menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai zakat profesi tidak diakui dalam jumhur atau pendapat keseluruhan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Yang ada adalah zakat harta jika disimpan tanpa dipakai apa-apa. Ada pendapat lemah di mazhab Daud untuk boleh dilakukan setiap bulan. Namun, jumhur atau pendapat terbanyak dan terkuat, seluruh mazhab berpendapat bahwa zakat harta adalah setahun sekali jika melebihi nisab dan haul. Nisab artinya batas jumlah atau nilai yang ditentukan syariah. Haul sempurna 1 tahun, jadi Anda bekerja dan mendapat gaji itu tak ada zakatnya. Boleh Anda bersedekah saja. Bila uang kita terus dalam keadaan di atas nisab sampai 3 Oktober 2007, maka wajiblah kita mengeluarkan zakatnya sebesar jumlah seluruh uang kita yang ada pada tanggal 3 Oktober 2007 sebesar 2,5%, atau bukan uang kita yang pada 4 Oktober 2006 atau uang kita bertambah menjadi 100 juta misalnya, lalu naik dan turun, maka tetap perhitungan zakat adalah saat hari terakhir ketika genap 1 tahun dikeluarkan 2,5% darinya. Bila uang kita setelah melebihi batas 84 gram, lalu uang kita berkurang, misalnya pada Januari 2007, uang kita turun di bawah harga emas 84 gram. Maka sirnalah wajib zakat kita. Kita tidak wajib berzakat kecuali bila uang kita mulai melebihi nisab lagi. Saat itu mulailah perhitungan calon wajib zakat dengan hitungan mulai hari tersebut. Dan itu pun bila mencapai 1 tahun penuh kita tidak ada pengurangan dari batas nisab. Demikian saudaraku yang kumuliakan, semoga sukses dengan segala cita-cita, semoga dalam kebahagiaan selalu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dapat saya simpulkan menurut Habib Munzir bin Fuad al-Musawa, dia berpendapat bahwa mengenai zakat profesi tidak diakui dalam jumhur atau pendapat keseluruhan ulama atau ahlu sunnah wal jamaah. Yang ada adalah hanya zakat harta. Dan terima kasih. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil.